Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بَعْدُ. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-15, yaitu berkenaan dengan babul muhafazati 'alal a'mal. Bab menjaga amal soleh. Maka berkata Syekh, yang dimaksud dengan menjaga amal soleh adalah senantiasa seorang muslim menjalankan amalan-amalan yang biasa dilakukannya setiap hari dengan cara kontinu atau dengan cara terus menerus. Ini yang dimaksud dengan menjaga amal soleh. Maka pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, berkenaan dengan babul iqtisadi fit ta'ah, bab tidak berlebihan dalam beribadah, di mana seorang hamba tidak dituntut untuk melampaui batas berlebihan dalam beramal. Karena seorang yang dia berlebihan dalam beramal ini akan menimbulkan efek dampak menjadi bosan, malas, dan bisa meninggalkan amal ibadah yang biasa dilakukan olehnya. Ini karena dia berlebihan dalam beramal. Contohnya apa?
Contohnya dia nggak pernah sholat malam misalnya, tidak terbiasa sholat qiyamul lail. Kemudian ketika itu dia mendengar tausiah dari salah seorang ustadz tentang keutamaan sholat malam. Maka pada malam hari itu dia sholat dipaksakan olehnya 11 rakaat misalnya. Dia bangun jam 3:30, kemudian dia sholat 11 rakaat dengan bacaan yang lumayan panjang. Kemudian dia merasa letih, merasa lelah, merasa ngantuk. Besoknya dia tidak mengamalkan lagi. Nah, ini memaksakan diri, memaksakan sesuatu yang dia tidak mampu untuk kerjakan. Nah, ini dampaknya begitu berbahaya bagi kita ini. Karena sesuatu yang dipaksakan akan membahayakan seseorang. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kita tahu kadar diri kita tahu kemampuan kita yang bisa menimbang apakah kita sanggup istiqomah dalam beramal, sholat malam 11 rakaat atau tidak sanggup. Ini tidak boleh memaksakan sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh berlebihan. Tapi kalau antum sanggup, antum mampu untuk sholat malam 11 rakaat, silakan, itu lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Kemudian sepertiga malam antum bangun, itu lebih utama lagi. Ini lebih baik lagi daripada orang-orang yang tidur, yang mereka tertidur. Orang yang bangun di malam hari ini adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka rela untuk meninggalkan kenikmatan dunia, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah dengan salat qiyamul lail, salat malam. Ya. Karena kita katakan tidak akan pernah mungkin seorang munafik, ya, dia bisa bangun malam, sholat malam di waktu tidak ada orang yang melihatnya. Gak akan mungkin, susah. Ada orang munafik ya, yang dia bisa bangun malam, sholat malam, bahkan sholat witir pun kemungkinan tidak bisa. Karena sholat malam itu adalah sholat yang disaksikan langsung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan, wa annal insan yanbaghi lahu an yakuna mutamassyian ala haddin nabi. Dan seorang muslim sepatutnya berjalan di atas petunjuk Nabi. Aqabahu bihadzal bab alladzi fihi al-muhafazatu 'ala ta'ah, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab pembahasan menjaga amal soleh ini, yaitu dengan apa? Dengan cara ketaatan kepada Allah. Wa dzalika anna katsiran minan nas, oleh karena itu banyak dari manusia, kata Syekh, rubbama yakunu nasyitan muqbilan 'alal khair fayajtahidu. Beliau mengatakan, ini ada sebagian dari manusia yang dia rajin, kemudian dia menjalankan amal kebaikan, melakukan kebaikan dengan istihad, bersungguh-sungguh dia. Walakinna ba'da dzalik yafturu, kemudian setelah beberapa hari, beberapa minggu, futur dia. Antum tahu futur kan? Males. Itu kalau udah futur udah parah itu. Penyakit futur adalah penyakit yang menimpa kaum muslimin. Penyakit malas, mau ibadah malas banget. Thumma yataqa'as wa yatahawan. Kemudian apa? Menyebabkan dirinya ini apa? Jenuh, suntuk, dan berhenti untuk meninggalkan amal kebaikan yang biasa dilakukan olehnya.
bermalas-malasan. Ini sebab karena apa? Semangat di awal. Ini biasa banyak di antara kita ini, penyakitnya ini. Ketika di awal semangatnya minta ampun dia. Istiqomahnya dia minta ampun dalam waktu seminggu. Contohnya dia sholat berjamaah. Seminggu rutin dia. Gak pernah lepas. Di awal. Minggu kedua mulai dia apa? Kendor. Ya, sholat zuhur mulai ditinggalkan berjamaah di rumah. Sholat asar mulai ditinggalkan di rumah. Nanti minggu ketiga yang ditinggalkan apa? Sholat maghrib dikit-dikit ditinggalkan. Minggu keempat yang ditinggalkan apa? Sholat subuh ditinggalkan berjamaah. Ini penyakit futur, ini penyakit yang berbahaya ini, yang menimpa seluruh kaum muslimin. Bahkan futur ini menimpa kalangan para alim ulama. Ya, bukan orang awam saja. Semua umat Islam ini bisa tertimpa penyakit futur, yaitu penyakit malas. Di awal semangat, di akhirnya dia kendor. Ini berbahaya ini. Wa hadza, kata Syekh, yajri katsiran lisyabab, dan ini banyak menimpa kalangan para pemuda atau orang-orang yang berjiwa muda. Ya, dia sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, tapi jiwanya masih jiwa muda. Begitu pula menimpa orang-orang yang masih muda. Lianna syab yakunu indahu indifa'un qawiyyun au ta'akhurun syadidun. Karena pemuda ini atau orang yang memiliki jiwa muda, kata Syekh, memiliki semangat yang besar, semangat yang kuat, tetapi apa? Tidak stabil dia, mudah labil, mudah goyang. Ini orang-orang yang memiliki jiwa muda dan memiliki semangat muda. Dia ikut arus. Kalau dia kenal sama teman yang suka nongkrong-nongkrong, ikut dia. Ini jiwa muda. Kalau kenal dia sama teman-teman yang nggak pernah sholat berjamaah lagi di masjid, ikut dia. Ke bawah arus. Kalau orang yang dia kenal dengan orang yang suka kajian, taklim, kemudian hadir di majelis ilmi, ikut dia. Ini orang-orang yang tidak punya pendirian. Ini orang-orang seperti ini berbahaya ini. Dia mau kemana arahnya bingung dia ini. Tidak bisa menentukan arah hidupnya dia ini. Orang seperti ini orang yang membahayakan dirinya sendiri. Ketika dia berkenalan atau bertemu dengan orang yang baik, dia jadi baik. Tapi pas dia ketemu dengan orang yang buruk, jadi ikut buruk dia. Ke bawah arus. Semangat di awal, tapi dia tidak stabil pada semangatnya, ini labil. Taib, kata Syekh. Kata Syekh, in ghalaba tasarrufati syabab innama takunu mabniyatan 'alal 'atifati duna ta'aqqul. Oleh karena itu, kebanyakan yang menimpa para pemuda atau orang-orang yang memiliki jiwa muda didasari dengan perasaan dalam beribadah, bukan dengan akal atau bukan dengan pikiran yang jernih. Jadi dia dengan perasaan dalam beribadah. Dilihat oleh dia, kalau dia rasa itu nyaman, kalau dia rasa itu enak, ikut dia. Kebawa perasaan. Nah, kalau misalkan disuruh temennya, udah nggak usah sholat jamaah, udah. Lu hidup lu lurus-lurus amat, kagak pernah bengkok apa sekali. Nah, jadi dia kebawa dia dengan temannya. Jadi dia nggak punya pendirian orang seperti ini. Ini orang ini bahaya seperti ini nih. Taib, barakallahu fikum. Jadi tidak dengan apa? Dengan pikiran dan tidak punya visi motivasi pada dirinya. Seseorang yang dia tidak memiliki motivasi pada hidupnya, tidak tahu arah hidupnya mau kemana, mau ke surga atau mau ke neraka, bingung dia. Bingung. Jadi kalau orang seperti ini, kalau bertemu dengan teman yang buruk, cepat sekali dia ikut ke arah yang buruk. Karena nggak ada apa? Nggak ada arah tujuan hidupnya.
Barakallahu fikum. Fatajidul wahid, maka engkau akan menemukan salah seorang dari mereka yandafi' wa yastaddu fil ibadah, semangat, kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah, thumma ya'jiz au yatakasal fayata'akhkhar, kemudian enggak berapa lama, 2 minggu yang akan datang, engkau akan melihat dia apa? Malas, kemudian lemah, kemudian meninggalkan amal ibadah yang biasa dilakukan olehnya selama 2 pekan. Kira-kira penyakit ini ada nggak pada kita? Banyak menimpa kita. Ini bukan orang istiqomah, ikhwan jamaah, bukan. Ini orang labil, orang-orang nggak jelas mau kemana, tujuan arah hidupnya nggak tahu mau kemana dia. Ini yang bahaya, ini futur ini yang bahaya. Jadi semangat di awal, startnya di awal dia kuat, kenceng dia larinya. Pas di tengah-tengah nggak tahu kenapa dia nggak bisa lari lagi. Dia milih nyerah. Kemudian ditinggal, kalau dia balik lagi dia bukan dia ke finish, malah dia balik lagi ke start. Ini yang bahaya sekali ini. Dan antum akan temukan ada orang-orang yang dia hijrah di awal, tiba-tiba apa? Balik lagi dia ke asalnya. Ya, kejahilian lagi, balik lagi dia. Dia sudah berusaha meninggalkan maksiat misalnya. Nongkrong-nongkrong dia bisa ditinggalkan. Kemudian mabuk-mabukan ditinggalkan olehnya. Kemudian pacaran ditinggalkan olehnya. Tiba-tiba apa? 3 minggu lagi akan datang, muncul lagi penyakitnya. Kenapa? Kata Syekh, karena tidak ada motivasi pada dirinya. Tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya dia ini. Ini menimpa kita semua. Kalau antum atau kita semua ini tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita ini, mau ke surga atau ke neraka, itu akan seperti yang dijelaskan oleh Syekh. Kena teman yang baik, alhamdulillah bersyukur. Sekali kena teman yang buruk, ikut aja udah dia. Barakallahu fikum. Maka ini bahaya dari apa? Futur, ikhwani. Kama nabbaha al-muallif, sebagaimana telah ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an yakuna muqtasidan fit ta'ah ghaira munharifin. Ini kuncinya. Kalau kita mau sukses, berhasil, visi misi kita, tujuan hidup kita, motivasi kita, maka hendaklah kita tidak berlebihan dalam beramal. Tahu kondisi kita ini, tahu kadar kemampuan kita yang bisa menilai kita sendiri, bukan orang lain. Gak usah dipaksakan deh. Jangan kayak seperti orang alim atau seperti ulama atau seperti ustadz besar dan sebagainya. Jangan. Kalau kita mampu sholat malam cuma 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witir, udah itu aja jalanin sampai mati kita. Kalau mampunya cuma itu doang. Jadi jangan kita sok-sokan kita bisa 11 rakaat, 5 rakaat, kemudian kita paksakan diri kita sampai kaki kita sakit pegel-pegel, besoknya kagak sholat malam lagi. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali ini. Orang seperti ini yang akan dicela oleh Rasul, nanti akan kita jelaskan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dicela oleh Rasul, yang dia beramal kemudian meninggalkan amalannya. Bukan orang yang bagus, malah orang yang dicela oleh Rasul. Kita yang tahu kemampuan diri kita ini, kita yang tahu. Antum kalau nggak mampu sedekah sehari, ataupun antum nggak mampu sedekah 1 juta ataupun 100.000, udah sedekah aja 1.000 dalam sehari. 1.000 rupiah sehari. Habis sholat subuh, masukin ke kotak infak. Bismillah, niatkan karena Allah, 1.000 rupiah. Setiap hari antum rutinkan. Ini nggak berat bagi kita, 1.000 nggak berat bagi kita. Kita katakan demi Allah nggak berat. Tapi kalau dipaksakan oleh kita, pokoknya aneh harus sedekah.
Ketika dia mendengar kajian tausiah dari ustadz tentang keutamaan sedekah, di antaranya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di antara keutamaan sedekah adalah tasi'u masari'a as-su', bisa menghindarkan dari mati su'ul khotimah. Ini keutamaan sedekah, bisa menghindarkan kematian dari su'ul khotimah. Kemudian apa? Di antara keutamaan sedekah, bisa menolak kemurkaan Allah dengan kita sedekah. Setelah dia mendengar tausiah, kemudian dia langsung jor-joran sedekah 1 juta. Kemudian apa? Besoknya melempem dia, sampai 6 bulan gak pernah sedekah. Mikirnya apa? Orang gue udah sedekah kok, udah cukup sedekah 1 juta. Atau paham gak? Yang penting anda udah sedekah ini di awal tadi. Ini kita katakan tidak ada manfaatnya ikhwani. Karena nanti orang seperti yang akan dicela oleh Rasul. Nanti kita akan bacakan hadisnya dan yang lainnya. Taib. Begitu pula puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud. Gak mampu puasa Daud, jangan puasa. Gak ada paksaan bagi kita untuk sesuatu yang sunnah. Tidak ada paksaan bagi kita. Kalau sholat sunnah antum gak mampu, antum berdiri, duduk. Sholat sunnah itu dibolehkan sambil duduk, bahkan dengan kursi boleh. Atau duduk seperti duduk orang yang iftiros, dibolehkan antum. Tidak terlarang. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk, tidak ada larangan. Kalau gak mampu antum berdiri, duduk. Sholat ba'diyah, qobliyah, duduk kalau tidak mampu. Taib, barakallahu fikum. Wa an yakuna, kata Syekh, muhafizun 'alaiha, maka sepatutnya dia apa? Menjaga amal ibadah yang dilakukan olehnya walaupun sedikit. Istiqomah, terus menerus, continue. Li'annal muhafazata 'ala ta'ati dalilun 'ala raghbati fiha, kata Syekh. Karena dengannya seorang menjaga amal kebaikan yang dilakukan olehnya setiap hari, ini menunjukkan dirinya cinta terhadap amal tersebut. Cinta dia sama amal tersebut. Buktinya apa? Dia biasakan setiap hari sama keluarga kecilnya, istri sama anak-anaknya, setelah sholat subuh dibiasakan untuk tadarus selama 20 menit. Gak usah lama-lama, tapi setiap hari continue, kecuali ada majelis taklim dia tinggalkan misalnya. Setiap hari dilakukan olehnya, tidak membebankan dirinya. Ini bukti apa? Bukti dia cinta terhadap amal ibadah yang dilakukan olehnya. Maka kita katakan demi Allah, gak mungkin kalau dia gak cinta sama amalan itu. Kalau dia terus menerus melakukan amal tersebut. Ini bukti dia apa? Benar-benar mencintai amalan yang dilakukan oleh dirinya. Taib, barakallahu. Wa ahabul amal, kata Syekh, adwamuha, dan amalan yang paling baik yang Allah cintai adalah amalan yang kontinu. Sebagaimana Rasul kita yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan ahabbul amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit amalannya. Sekali lagi, Allah tidak melihat amalan banyak kita, enggak dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat amalan banyak kita tapi besok ditinggalkan, tidak. Yang Allah lihat adalah amalan antum terus menerus continue walaupun itu sedikit antum lakukan. Contohnya apa? Contohnya antum mampu hanya sholat qobliyah subuh saja misalnya, ya, tapi antum rutinkan itu setiap hari, nggak pernah tinggal, nggak pernah putus antum sholat qobliyah subuh. Ini Allah cintai amalan ini.
Ya, karena antum merutinkan amalan salat qobliyah subuh sampai mati, maka insyaallah ta'ala kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga pada pintu as-shalah. Pintu orang-orang yang hanya dimasuki orang-orang yang sholat saja. Atau antum sedekah sehari 1.000. Antum rutin setiap hari sedekah 1.000, nggak pernah lepas, nggak pernah putus sampai antum mati, maka Allah akan masukkan antum ke dalam surga pintu sedekah. Ini dinamakan dengan apa? Menjaga amal soleh. Ini namanya. Jadi menjaga amal soleh itu bukan banyak di awal, tapi di akhirnya dia melempem. Di akhirnya ditinggalkan olehnya. Bahkan gak pernah lagi dia melakukannya. Ini bukan menjaga namanya. Ini orang-orang yang tercela, orang-orang yang terhina. Antum perhatikan, orang-orang seperti itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti digambarkan perempuan jahiliyah yang hobinya apa? Yang hobinya dulu itu mereka suka memintal pakaian jadi bagus, jadi indah. Udah jadi bagus pakaiannya ini, sama dia dirobek lagi. Ya, dirobek, dilepas lagi itu jahitannya semua. Ini digambarkan orang yang mengerjakan amal soleh sampai menggunung, kemudian dihancurkan lagi sama dia, ditinggalkan. Seperti inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dijelaskan di dalam firman-Nya Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-92, dengan tegas Allah mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza, kata Allah. Jangan engkau seperti wanita jahiliyah yang kebiasaan mereka apa? Memintal pakaian menjadi indah, menjadi bagus, kemudian dirobek olehnya min ba'di quwwatin ankaza. Dirobek pakaian tersebut setelah jadi rapi. Ini Allah hinakan orang seperti ini. Allah sendiri yang menghinakan, bukan kita. Taib. Maka kalau kita seperti itu, maka muhasabah diri kita. Berarti ada yang gak bagus pada diri kita ini. Ya, di awal kita semangat, di awal kita rajin, di awal kita benar-benar, di akhirnya kita tidak baik. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasul yang mulia mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat oleh Allah apa? Di akhir dari amalan kita, bukan di awalnya. Di akhir amalan kita itu yang dinilai oleh Allah, bukan di awalnya. Tayyib, barakallahu fikum. Wa kadzalika, kata Syekh, begitu pula ini menimpa Bani Israel. Ini kaum Bani Israel, kata Syekh, ini di mana mereka orang-orang yang rajin, minta ampun dah dalam beramal beribadah, tapi sama dia ditinggalkan oleh mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-27, Allah mengatakan, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan tad'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa bin Maryam. Akan tetapi apa?
mereka berlebihan dalam beribadah. Ini penyakitnya nih Bani Israel ini. Mereka berlebihan dalam beribadah, memaksakan diri dalam beribadah. Padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Allah sendiri mengatakan, kami tidak mewajibkan kepada mereka. Akan tetapi apa? Mereka mengada-ngadakan dalam amal ibadah tersebut dengan tujuan apa? Mencari ridha Allah. Lalu mereka tidak memelihara ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini hujah yang kedua. Apa kata Allah tadi? Allah malah membenci orang seperti ini. Bukan makin sayang, tapi Allah benci. Jadi dia berlebihan melampaui batas dari sesuatu yang Allah tidak perintahkan olehnya. Malah dapat apa? Ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakitnya orang-orang Bani Israel. Barakallahu. Kemudian Syekh menjelaskan, ai mastamarru 'alaiha, di mana mereka tidak continue dalam beribadah, wala ra'auha, dan mereka tidak memelihara, menjaga ibadah tersebut, walakinnahum amhaluha, akan tapi apa? Mereka mengabaikan ibadahnya. Diabaikan, diremehkan oleh mereka, ditinggalkan oleh mereka. Kemudian Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya, Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-16, di mana Allah tegaskan ini penyakit juga bagi orang-orang Bani Israel lagi. Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang menerima Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani di sini. Min qablu, sebelum dari mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, kata Allah. Di mana mereka telah menjalani waktu yang sangat panjang sehingga mereka menjadi keras hatinya. Jadi apa? Di awal mereka semangat dalam beribadah, kemudian setelah melampaui waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun, ditinggalkan oleh mereka, faqasat qulubuhum, kata Allah, hati mereka menjadi keras. Ini gambaran orang-orang apa? Yang mereka semangat di awal, kemudian melempem, meninggalkan amal ibadah di akhirnya. Ini Allah sendiri mengatakan, kata Syekh, tala alaihimul amad, waktu telah berjalan pada mereka, berlalu bertahun-tahun, bi'amali, dengan amal yang dilakukan oleh mereka, kemudian ditinggalkan oleh mereka, menyebabkan diri mereka apa? Qasat qulubuhum, hati mereka keras. Keras. Apa contohnya? Ana buktikan sama antum. Kalau antum enggak percaya, tapi jangan sampai ya, nauzubillah min zalik. Kalau antum enggak percaya omongan ana, antum biasa sholat berjamaah misalnya. Biasa sholat berjamaah. Kemudian antum tinggalkan sebulan aja, enggak berjamaah. Itu bisa menyebabkan hati antum keras. Ketika disuruh oleh teman antum untuk berjamaah, malas. Ini buktinya. Kebiasaan kita misalnya, sholat berjamaah 5 waktu, tidak pernah lepas, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di masjid berjamaah, kemudian kita tinggalkan aja 2 aja, atau 1 aja, zuhur. 1 aja untuk tinggalkan sholat zuhur. Ya, antum tinggalkan selama sebulan, maka untuk bulan kedepannya antum untuk sholat zuhurnya susah lagi di masjid. Karena apa? Hatinya menjadi keras. Maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillah. Tarakul a'mal, kata Syekh, mereka meninggalkan amal ibadah. Wal iyadzubillah. Fal muhim, kata Syekh, dan yang terpenting adalah annal insan yanbaghi lahu an yuhafidha 'alal amal.
maka sepatutnya baginya untuk menjaga amal ibadah yang biasa dilakukan olehnya. Jangan pernah putus dalam sehari-hari terus. Makanya tadi di awal kita bilang, hendaknya kita apa? Tidak berlebihan dalam beramal. Kita tahu kapasitas kita ini, tahu kapasitasnya. Ya, jangan dipaksakan. Tidak boleh memaksakan dalam beramal. Tidak boleh memaksakan dalam beramal. Kenapa? Wa alla yatakasal, dan jangan bermalas-malasan dalam beramal. Wa alla yada, dan jangan meninggalkan amal ibadah yang biasa kita lakukan, kita rutinkan setiap hari. Jangan, walaupun sehari. Walaupun sehari. Kecuali sakit. Kecuali kita sakit. Atau kecuali kita ketiduran. Misalnya kita biasa sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Atau biasa kita sholat witir 1 rakaat. Kemudian kita capek, lelah badan kita. Habis kerja, habis lembur. Kemudian kita ketiduran, tidak sengaja kita ketiduran, bukan disengaja. Nah, ini dimaafkan, nanti akan dijelaskan. Bahkan jangankan kita, Rasul aja bisa seperti itu. Pernah tertinggal karena tidur. Nanti akan dijelaskan dalam hadisnya. Kemudian dilakukan oleh Rasul di siang hari. Amalan tersebut yang biasa dilakukan di malam hari. Barakallahu fikum. Bal yastamir ala ma huwa alaihi, akan tapi hendaknya dia apa? Terus continue dalam beramal. Wa idza kana hadza fil ibadah, maka apabila ini pada hal ibadah, fa huwa aidan fi umuril adah, maka juga ini harus ditetapkan pada perkara apa? Urusan dunia juga harus sama. Jadi bukan urusan agama aja. Islam ini adalah agama yang luas, semuanya mencakup, baik dunia maupun akhirat. Kata Syekh. Jadi jangan urusan akhirat saja kita ini apa? Continue dalam beribadah. Urusan dunia juga sama. Kalau antum bisnis, antum harus tetapkan bagaimana visi misi antum, kemudian bagaimana ke depannya, seperti apa nanti tujuan antum, harus jelas di sini, kata Syekh. Fa in bagi, kata Syekh, alla yakunu lil insani kullu sa'atin wijhatan, maka janganlah, sepatutnya bagi manusia, ya, maka hendaknya apa? Setiap waktu dia memiliki apa? Visi misi yang jelas. Setiap waktu. Ya, kalau antum misalkan dalam urusan dunia, antum punya bisnis apa, misalnya bisnis minyak wangi, antum harus jelaskan dari sini, dari sekarang, dari awal, bagaimana untuk kedepannya nanti, untuk mengembangkan bisnis antum. Visinya, misinya harus jelas. Kemudian apa yang harus antum lakukan, tahap-tahapannya, cara pengembangannya dan sebagainya. Maka ini adalah orang yang berhasil. Jadi bukan orang yang pelimpan, gak jelas dia. Hari ini dia bisnis minyak wangi, besok nanti sebulan lagi dia bisnis apa? Minyak angin. Ya, nanti besok lagi, ke depan lagi bisnis minyak telon. Berubah-ubah ini. Ya, nggak karuan, nggak jelas dia. Kemana arahnya nggak jelas, dia mau kemana. Barakallahu fikum. Wa kullu sa'atin lahu fikr, dan setiap waktu dia punya apa? Pemikiran yang untuk ke depannya, rencana ke depan. Boleh nggak kita merencanakan ke depan? Boleh, tidak ada larangan dalam Islam. Boleh, silakan untuk merencanakan ke depan. Ya, rencana itu sangat bagus sekali. Ya, jadi jangan seperti apa? Jangan seperti pepatah orang yang salah. Udah deh, aneh hidup kayak air aja mengalir. Atau bahasa kita, mohon maaf, kayak kotoran itu. Tahu kan itu kotoran kan? Yang ngalir itu di sungai. Jadi nggak jelas kemana arah juntrungnya dia itu, kotoran itu. Jadi seperti itu. Nggak ada tujuan dia, nggak ada arahnya. Tidak ada pikiran untuk kedepannya bagaimana. Barakallahu fikum. Bal yastamir, kata Syekh, wa yabqa ala ma huwa alaihi ma lam yatabayyanil khata'. Akan tetapi maka hendaknya dia terus lanjutkan visi misinya
berjalan di atas visi misi dia selama tidak ada kesalahan dalam visi misinya. Kalau dia berjalan di atas kebenaran pada urusan dunia, misalkan antum punya anak, antum didik dari kecil anak antum, pokoknya kamu nak papa didik, papa arahkan kamu nanti besar jadi seorang dokter. Seorang dokter. Antum didik dokter yang hafal Quran misalnya. Antum didik dia menjadi seorang dokter yang hafiz. Dari kecil bagaimana caranya? Antum panggil ustadz untuk mengajarkan dia, untuk menjadikan dia hafal Quran, kemudian agamanya, panggil guru untuk diajarkan pendidikan matematikanya, umumnya dan sebagainya, sekolahkan di sekolah yang bagus, maka ini wasilah sebab dia untuk menjadi seorang dokter. Sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata lam tajri 'alal yabas. Engkau berharap kebahagiaan, kenikmatan, keindahan, walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak melewati, menjalani sebab-sebab kebahagiaan yang engkau ingin raih. Engkau pengen anak antum itu berangan-angan pengen jadi dokter yang hafal Quran. Pengen kita punya anak yang seorang dokter hafal Quran. Tapi apa? Kita tidak mau menempuh jalan untuk menuju sebab anak kita jadi seorang dokter yang hafal Quran. Tiap hari anak kita suruh apa? Main, nonton TV, nonton YouTube, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngafalin Quran. Bagaimana mau jadi hafal Quran dia? Mungkin nggak kira-kira? Anda tanya sama itu, mungkin nggak? Nggak akan mungkin. Kalau tidak kita menempuh sebab untuk menuju yang kita inginkan. Kemudian Abul Atahiyyah menjelaskan di dalam bait syairnya, innas safinata lam tajri 'alal yabas. Ketahuilah, sesungguhnya perahu yang besar tidak akan pernah mungkin berlayar di daratan. Enggak akan pernah mungkin. Seseorang yang malas-malesan, seorang tua yang berharap anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, tapi nggak pernah dididik dengan didikan agama, nggak akan mungkin anaknya jadi anak yang soleh dan soleha kecuali hidayah dari Allah. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin dia. Anaknya akan tumbuh kembang menjadi apa? Anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu hasil jerih payah dia. Hasil jerih payah yang dapat olehnya, oleh orang tua yang mendidik dengan didikan yang diinginkan olehnya. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum. Fa in tabayyana al-khata', maka jika visi misi kita itu kita rasa ada yang salah, ada yang kurang, fala yuqirrul insan nafsahu, maka jangan dia diam pada dirinya. Kalau ada yang salah dalam visi misi kita, tujuan kita, kemudian arah hidup kita ini ada yang salah, ada yang kurang, segera kita rubah. Segera kita rubah. Jangan kita diam, dirubah sama kita. Taib. Untuk merubah kesalahan. Walakinna madamal amr lam yatabayyana fihi al-khata', akan tapi jika perkara tersebut kita lihat tidak ada kesalahan pada tujuan yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, terus berjalan seperti itu. Ya. Fa inna baqa'ahu 'ala ma huwa 'alai ahsan. Karena tetapnya kita di atas tujuan visi misi kita, arah hidup kita ini itu lebih baik daripada kita ngerubah lagi dari awal. Daripada kita ngerubah lagi dari awal. Itu lebih baik daripada kita merubah lagi. Taib. Wa adallu ala sabatihi, dan akan mudah diberi petunjuk dan keteguhan dalam berjalan di atasnya. Wa ala annahu rajulun la yakhtu khutwatan illa arafa aina yad'u qadamaihi wa aina yanzi'u qadamaihi. Dan seseorang yang cerdas, kata Syekh,
dia akan tahu ketika dia berjalan, dia akan berjalan di mana dia meletakkan kakinya dan di mana dia akan mengangkat kakinya. Ini orang yang cerdas. Dia tahu di mana dia saat dia berjalan, dia tahu di mana saat dia berhenti. Ini dinamakan dengan orang yang cerdas dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Fa ba'dun nas la yahtam bi umuril 'adah, dan sebagian dari kita enggak memperkarakan atau tidak memperdulikan masalah urusan dunia. Ya. Kenapa? Karena mereka ini berganti-ganti visi misinya, kemudian pola hidupnya, nggak jelas dia mau kemana arah juntrungnya. Nanti seminggu ini dia mau ini, minggu depan dia beda lagi, minggu depan dia mau beda lagi. Ini nggak jelas seperti ini. Ini orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berhasil, tidak sukses, nggak tahu arah tujuannya mau kemana dia. Nah, itu bisa lihat orang-orang yang sukses bagaimana itu. Jelas dia khutbahnya jelas, tujuannya jelas. Ketika ditancapkan olehnya keinginan azamnya dia harus sampai ke ujung. Nggak boleh dia nyerah, nggak boleh balik lagi. Ini orang yang sukses dalam urusan dunia. Karena Islam itu adalah agama yang luas, agama yang mencakup semuanya, baik urusan dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Maka antum perhatikan begitu indah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan di dalam asarnya, man burika lahu fi syai'in falzamhu, kata Umar bin Khattab. Barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah sesuatu yang baik, maka hendaknya dia berpegang teguh di atasnya. Ini perkataan yang begitu indah sekali. Umar mengatakan, barang siapa seorang yang diberikan anugerah oleh Allah kebaikan, dimudahkan baginya kebaikan, maka hendaknya dia berpegang teguh sampai dia mati. Allah mudahkan kita sholat berjamaah di masjid, sholat subuh misalnya, maka hendaknya kita apa? Kita berusaha untuk terus istiqomah, berpegang teguh sampai kita mati, dan semoga Allah menjadikan diri kita menjadi hamba istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah hadilah siratil mustaqim. Taib, Allah taala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum.